Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat ini kerumunan jatuh ke dalam keadaan kacau. Dalam hal ini semua orang mencari tahu keberadaan 4 murid inti sekte pedang iblis. Kali ini ada ribuan pendekar pedang yang telah memasuki warisan pedang iblis. Kerumunan saling berkata, "Lihat, Han Li ada di sana, dan itu Su Yan. Leng Xingfeng juga ada di sana. Hei, lihat, itu Chen Sisi, murid sekte gerbang surgawi. Dia juga telah menembus uang tahap akhir." Yan 19 memiliki senyum di wajahnya lalu menatap Han Li dan yang lainnya. Dia berkata, "Semua murid sekte pedang iblis datang ke sini untuk melaporkan hasilnya." Han Li dan yang lainnya tersenyum dan banyak murid dari sekte pedang iblis berjalan dengan senyuman. "Hah, di mana Su Yeking?" tanya Yan 19, dan dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Sekarang warisan pedang iblis telah ditutup. Su Yeking tidak ada di alun-alun. Apakah mungkin dia mati di dalamnya? Dan sepertinya Yang Ling juga belum muncul. Niat membunuh yang mengerikan langsung menyebar seperti lautan dan menyelimuti semua orang di lapangan. Basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat 8 menembus kekosongan, membuat semua orang di lapangan menjadi sulit bernafas. Pada saat Yan 19 mengajukan pertanyaan, hampir setengah dari murid yang memasuki warisan pedang iblis semua memandang Han Li. Han Li tampak tertekan, wajahnya jelek. Dia hanya ingin menjelaskan, tetapi Su Yan melangkah maju dan berkata dengan sedih, "Tuanku, saudara Sui telah dibunuh oleh Han Li." Mata Yan 19 menjadi gelap, matanya bersinar dengan cahaya dingin dan dia menatap Su Yan dengan dingin. Dia berkata, "Su Yan, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Su Yan menjawab, "Guru, apa yang dikatakan murid ini memang benar. Su Yeking memang dibunuh oleh saudara Han. Selain murid ini, senior Leng Xingfeng juga melihatnya. Dan banyak murid lain juga ada di sana waktu itu. Saya juga berharap bahwa Master Sekte dapat dengan jelas melihatnya." Su Yan melanjutkan, "Han Li, apa yang tidak bisa kamu lakukan untuk mendapatkan posisi putra sekte? Anda bahkan ingin membunuh Leng Xingfeng ketika berada di lantai 5 menara Jianyi. Jika saya tidak masuk tepat waktu, saya khawatir Anda sudah memulainya." Han Li berkata, "Su Yan, kebencian apa yang kamu miliki denganku? Kau ingin menyakitiku seperti ini?" Han Li meraung menunjuk Su Yan dengan marah. Han Li tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dengan tergesa-gesa dan berkata, "Guru, murid ini telah difitnah. Murid ini tidak membunuh Su Yeking, tetapi murid ini tahu siapa pembunuhnya." "Siapa itu?" tanya Yan 19 menyipitkan matanya. Han Li menunjuk, "Itu mereka, wanita bercadar dan pemuda bernama Qing Chen." Di lain sisi, Qing Chen masih terlihat tenang. "Dasar kentut, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh?" Sebuah teriakan keras terdengar. Han Li berkata, "Siapa yang berani menjadi liar di sekte pedang iblisku?" "Aku yang telah berkata, bagaimana menurutmu?" Sesosok menyapu. "Itu adalah seorang wanita dengan pakaian merah." Dia melanjutkan, "Kamu baru saja mengatakan bahwa mereka adalah pembunuh. Apakah kamu mencari kematian?" Yan 19 juga terkejut, wajahnya tiba-tiba berubah. Wanita ini adalah Hong Yin, anggota Balai Penegak Hukum yang bertugas di kota pedang iblisnya. Han Li tidak mengenal pihak lain. Dia berkata, "Dasar bajingan, ini adalah sekte pedang iblisku. Yang mulia terlalu lancang dalam sekte pedang iblisku." Yan 19 juga ketakutan, wajahnya berubah drastis. Saat dia hendak berbicara, Hong Ying tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Wajahnya langsung menjadi sangat dingin. "Apa katamu?" jawab Hong Yin. Sebuah cambuk muncul di tangannya. Han Li terkejut. Dia tidak berharap pihak lain menjadi sangat marah di wilayah sekte pedang iblisnya. Dia juga menghunus pedangnya. Cahaya pedang dan bayangan cambuk saling terkait. Han Li tergelincir beberapa puluh meter jauhnya. Pakaiannya hancur dan darahnya menyembur keluar. Yan 19 yang melihat itu langsung ketakutan dan marah. Dia berkata pada Han Li, "Dasar tidak punya mata, berani lancang di depan Mbak Hong Yin dan mencari kematian." Yan 19 langsung menampar Han Li dan Han Li langsung jatuh dengan keras ke tanah. Yan 19 menatap Hong Yin dan berkata,
Yan tidak bisa mendidik dan meminta Mbak Hongjin untuk memaafkannya. Yan 19 dan banyak orang kuat dari Sekte Pedang Iblis buru-buru memberi hormat. Wajah mereka pucat dan kepala mereka berkeringat dingin. Hongjin memandang Yan 19 dengan dingin dan berkata, "Nona Ji adalah orang yang terhormat. Bagaimana mungkin dia membunuh murid Sekte Pedang Iblismu? Tolong juga Master Sekte Yan untuk menjaga mulut muridnya. Jangan salahkan Hongjin karena tidak mengingatkan." Jiruyu tersenyum sedikit dan terbang mendekati Hongjin. Dia menyapa, "Kakak Hongjin." Hongjin menjawab, "Nona Ji, bawahan tidak berani." "Nona Ji, apa kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja," ucap Jiruyu tersenyum tipis. Meskipun Yan 19 marah, dia sangat tidak berdaya. Dia hanya bisa menatap Hanli dengan mata dingin dan berkata dengan marah, "Hanli, siapa sebenarnya yang telah membunuh Su Yeking?" Hanli buru-buru berkata, "Guru, muridlah yang salah mengingatnya. Bukan nona itu, tapi Qinchen. Ya, itu dia." Yan 19 tampak dingin. Qinchen telah memfitnah Sekte Pedang Iblisnya sebelumnya dan bermusuhan dengan Hanli. Itu memang sangat mungkin. Qinchen berkata, "Master Sekte Yan, Anda tanpa pandang bulu telah menuduh saya membunuh Su Yeking. Lagi pula, apakah kamu punya bukti?" Yan 19 berkata, "Tidak peduli bagaimana kamu berdalih, kamu telah membunuh muridku dari Sekte Pedang Iblis. Kamu tidak akan pernah lolos dari kematian." Yan 19 berteriak, "Tunggu!" Pada saat ini, Jiruyu tiba-tiba berbicara, "Nona, apa yang ingin kamu katakan?" Ucap Yan 19 menoleh, tetapi gerakan di tangannya berhenti dan berkata dengan ekspresi yang agak jelek. Jiruyu melirik Yu Qiansu dan berkata, "Yu Qiansu, kemarilah." Jiruyu mengabaikan Yan 19. Yu Qiansu bingung dan mulai melangkah. Jiruyu datang ke sisi Yu Qiansu, memegang pergelangan tangannya dan berkata, "Saudari Hongjin, orang ini adalah teman yang saya temui di warisan pedang iblis. Dia bernama Yu Qiansu. Orang ini sangat berbakat dan kultivasinya tidak lemah. Saya ingin memperkenalkannya ke aula penegak hukum. Saya tidak tahu bagaimana menurut kakak Hongjin." Hongjin menjawab, "Karena Nona Ji telah mengatakannya, itu tidak akan masalah. Saya akan melaporkannya kepada kapten, dan kapten akan mengirim seseorang untuk segera meninjaunya." Hongjin berkata sambil tersenyum. Dia melirik Yu Qiansu dengan antusias dan berkata, "Nona ini benar-benar berbakat dan Nona sudah menjadi Raja Wu tahap tengah pada usia muda. Tidak heran Nona Ji akan sangat tertarik dengan Anda. Ketika saya seusia Nona, saya jauh lebih lemah dari Nona, dan kita akan menjadi keluarga di masa depan." Jiruyu menyela, "Qiansu, bagaimana menurutmu? Selama kamu bergabung dengan Balai Penegak Hukum, kamu tidak perlu khawatir lagi tentang sumber daya, kultivasi, dan rahasia latihan di masa depan. Kamu juga tidak perlu khawatir diganggu oleh orang lain." Yu Qiansu masih ragu-ragu, tetapi kata-kata Jiruyu benar-benar membuatnya tersentuh. Dia tidak ingin menjadi beban bagi Qinchen sepanjang waktu. Dia tidak bisa membantu Qinchen, apalagi sekarang Qinchen sedang diancam oleh Sekte Pedang Iblis. Selama dia bergabung dengan aula penegak hukum, orang-orang dari Sekte Pedang Iblis tidak akan berani menghadapinya. Yang paling penting adalah bahwa Qinchen tampaknya memiliki kebencian khusus terhadap Istana Berkabut. Jika dia bergabung dengan Istana Penegak Hukum, dia akan dapat memata-matai mereka lebih banyak, dan itu akan membantu Qinchen. "Baiklah, aku setuju." Yu Qiansu mengangguk dan membuat keputusan penting dalam hidupnya. "Aku tahu kamu akan menyetujuinya." Jiruyu tertawa. Jiruyu berkata sambil tersenyum, "Master Sekte Yan, urusan saya sudah selesai. Saya minta maaf karena telah mengganggu pekerjaan Anda. Silakan melanjutkannya sekarang." Hahaha, Yan 19 tertawa datar, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Qinchen berkata, "Sebenarnya sangat mudah bagi Master Sekte Yan untuk menemukan pembunuhnya. Sebagai murid inti Sekte Pedang Iblis, apakah Su Yeking tidak memiliki apapun di tubuhnya? Tidak mungkin itu tidak meninggalkan jejak pada orang yang membunuhnya." Yan 19 dan yang lainnya terkejut. Yan 19 berkata, "Penatua Wu, gunakan cermin Zaozen." Yan Jiu berteriak pada seorang lelaki tua di sampingnya. Sebuah cermin kuno muncul di tangan Penatua Wu. Di bawah desakan orang ini, semburan cahaya meledak dari cermin kuno dan Qinchen melangkah maju sambil berkata, "Saya bersedia menjadi yang pertama untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah."
Penatua Wu tidak berbicara omong kosong, dia menyalakan cahaya putih dan langsung menyinari Qinchen. Benar saja, cahaya putih cermin Zhao Zhen jatuh pada Qinchen itu benar-benar bersih, tanpa ada jejak kematian sedikit pun. Semua orang tercengang, Yan 19 juga melongo. Qinchen berkata, "Sekarang Master Sekte Yan tahu bahwa saya tidak membunuh siapapun." Qinchen mendengus dingin, wajah Yan Jiu jelek. Dia melengkungkan tangannya kepada Qinchen dan berkata, "Qin Shaoxia, maaf, orang tua ini telah salah menduga." Qinchen berkata dengan sungguh-sungguh, "Anda tidak perlu meminta maaf, tetapi Sekte Pedang Iblis telah berulang kali mempermalukan saya. Bukankah Anda harus memberikan penjelasan kepada saya?" Qinchen menunjuk Han Li dan melanjutkan, "Saya tidak menginginkan hal lain, hanya ingin bersikap adil, dan orang ini dia terus menjebakku lagi dan lagi. Dia seharusnya diperiksa juga." Han Li berkata dengan marah, "Qinchen, aku sudah katakan bahwa aku bukanlah seorang pembunuh, kamu hanya ingin menjebakku." Qinchen mencibur dan berkata, "Menjebakmu, apakah kamu layak? Jika kamu tidak licik, apakah kamu berani diperiksa dengan cermin ini untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Atau Sekte Pedang Iblis hanya tahu bagaimana menargetkan orang luar dan tidak memiliki keberanian untuk meragukan muridnya sendiri?" Qinchen memandang Yan 19 sambil berbicara. Yan 19 dengan marah berkata, "Saya akui bahwa saya telah bersalah kepada Anda, tetapi Sekte Pedang Iblis saya selalu bertindak jujur dan tidak akan pernah berbuat tidak adil. Penatua Wu, uji Han Li segera dan biarkan dia melihatnya." "Baik Master Sekte," ucap Penatua Wu berbalik sambil memegang cermin kuno dan cahaya putih itu langsung menyinari Han Li. Han Li tidak memiliki rasa bersalah di hatinya, dia berdiri dengan bangga. Tiba-tiba, "Apa?" Han Li menunjukkan wajah ketidakpercayaan. Dia berteriak melihat cahaya berdarah di tubuhnya dengan takjub dan berkata dengan ngeri, "Mengapa? Bagaimana bisa kutukan darah Sui Ye King ada di tubuh saya? Itu tidak mungkin, itu tidak mungkin." Tiga orang tetua Sekte Pedang Iblis meledak dengan niat membunuh dan berkata, "Apa maksudmu?" Han Li berteriak putus asa, "Tidak mungkin, aku tidak membunuh Sui Ye King. Aku tidak membunuhnya sama sekali." Dia menunjuk ke Qinchen dan meraung, "Itu kamu, itu pasti kamu. Kamulah orang yang berbaju hitam yang melepaskan kutukan darah ini padaku. Orang itu pasti kamu. Cepatlah, jika itu kamu, cepat katakan dengan jujur." Yan Jiu terlihat ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia dengan marah berkata, "Kemarilah, bawa Han Li, hapus identitas murid inti dan masukkan dia ke penjara." Qinchen yang juga mendengar itu berkata, "Master Sekteyan, karena kebenaran telah ditemukan, kami tidak akan tinggal lebih lama lagi di sini." Qinchen tersenyum tipis dan melengkungkan tangannya. Karena Han Li telah kehilangan statusnya sebagai murid inti, Han Li tiba-tiba kehilangan akal sehatnya dan menjadi bingung. Dia berteriak, "Bukan saya pembunuhnya, itu dia, wanita bercadar itu." "Kamu berani," teriak Hong Yin sangat marah. "Kamu berani mengatakan bahwa Jiruyu adalah seorang pembunuh. Apakah kamu ingin mati?" Hong Yin menatap Master Sekteyan dan berkata, "Master Sekteyan, apakah ini cara Sekte Pedang Iblismu menangani pembunuh dan berusaha menjebak orang lain? Saya akan melaporkan masalah ini kepada komandan dan secara pribadi akan menyelidiki Sekte Pedang Iblismu untuk melihat apakah ada perilaku ilegal lainnya." Hati Yan Jiu tiba-tiba bergetar dan menatap Han Li dengan cahaya dingin. Setelah menghela nafas panjang, dia mengulurkan telapak tangannya menampar Han Li dengan keras dan Han Li pun meledak berubah menjadi kebut darah, bahkan tidak satu pun tulangnya yang tersisa. Yan Jiu berkata, "Han Li telah membunuh murid dari sekte yang sama dan menjebak orang lain. Dosanya sungguh tidak termaafkan, semuanya selamat tinggal." Ketika Yan 19 telah pergi, yang lain secara alami tidak akan tinggal lebih lama dan segera kerumunan di seluruh alun-alun bubar satu persatu. Qinchen dan yang lainnya juga kembali ke penginapan. Saat di kamar, Qinchen menatap Yu Qiansu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Qiansu, apakah kamu benar-benar akan bergabung dengan Balai Penegak Hukum?" Yu Qiansu memandang Qinchen tanpa berbicara, tetapi Qinchen bisa merasakan tekannya. Qiansu menjawab, "Shao Chen, aku ingin membantumu. Aku tidak ingin berlindung di bawah ketiakmu selamanya. Aku juga ingin bisa bertarung berdampingan denganmu dan menghadapi krisis bersama."
Qin Chen sedikit terkejut dan menatap Yu Qiansu dalam-dalam. Pada saat ini dia tiba-tiba teringat akan sore itu. Sore itu di pegunungan leluhur iblis dia melihat Yu Qiansu untuk pertama kalinya, dan Yu Qiansu yang merupakan murid Ling Tianzong pada waktu itu sangat arogan seperti peri 9 hari. Dia ingat adegan ketika di kolam roh darah di mana dia secara tidak sengaja masuk ke sisi kolam roh darah para gadis. Oleh karena itu dia dikejar oleh Yu Qiansu. Sampai saat ini selama bertahun-tahun Yu Qiansu telah mengikutinya. Dia terus berkembang dan tidak pernah menyerah. Gadis bodoh, ucap Qin Chen, tangannya dengan lembut membelai pipi Yu Qiansu. Dia melanjutkan, kamu tidak perlu seperti ini. Tidak, jawab Yu Qiansu menyentuh tangan Qin Chen dan menempelkannya di wajahnya. Dia berkata, Qin Chen, kamu tidak mengerti, aku bersedia untuk semua ini. Aku bersedia membayar untukmu dan aku bersedia bekerja keras untuk masa depan kita. Masa depan? Qin Chen tersenyum, dia tiba-tiba mengerti maksud Yu Qiansu. Qin Chen berkata, karena kamu ingin bergabung dengan balai penegak hukum, maka aku tidak akan menghentikanmu. Karena ulah penegak hukum dapat mengontrol ketertiban seluruh benua, itu pasti memiliki keunikannya sendiri. Tetapi Anda harus ingat bahwa di aula penegak hukum kamu tidak boleh mengekspos berita apapun tentangku. Qin Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Qiansu menjawab, jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan. Yu Qiansu tersenyum dan dia bisa merasakan perhatian Qin Chen untuk dirinya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,